Halo Smart Viewers, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Stephen Wahyudi Santoso selaku Presiden BINUS of Higher Education. Dan sekarang kita akan membicarakan terkait peran BINUS untuk masyarakat di tengah pandemi. Jadi mari kita mulai perbincangannya. Ya halo Bapak Stephen, apa kabar? Kabar baik, apa kabar Felis? Baik Pak, puji Tuhan. Nah, untuk kesempatan kali ini Pak, saya ingin membicarakan terkait peran BINUS untuk masyarakat di tengah pandemi. Nah, di tengah pandemi ini sendiri kan BINUS pasti mengalami perubahan di sistem pembelajaran ya Pak. Nah, di luar itu apa saja sih langkah yang sudah dilakukan BINUS pertamanya untuk menghadapi pandemi ini di Indonesia? First yang menjadi prioritas tentu keselamatan, kesehatan, dan well-being dari semua BINUSian, gitu ya, dari semua student, dari semua karyawan, dari semua dosen, guru, dan tentu saja lingkungan kita. Tentu dari awal kita menyiapkan work from home, yang tentu tidak mudah. Something yang tiba-tiba dan harus berubah secara total. Ya, tapi semua yang kita lakukan tentu adalah safety, health, and well-being dari semua BINUSian. Dan bagaimana kita dapat melakukan itu tetap aman, tetap sehat, dan tetap dapat melakukan mendeliver pekerjaan kita, pembelajaran itu secara maksimal gitu, sebisa mungkin. Kita siap semua, mulai dari semua perangkat yang dibutuhkan, semua teknologi, dari laptopnya, internetnya, mungkin yang tidak dibayangkan seperti data gitu kan. Biasanya kalau kita semua dokumennya ya udah ada di situ gitu. Bagaimana menyiapkan kita dapat deliver pembelajaran. Oke. Nah, kan pandemi COVID-19 ini tentu tidak memberikan dampak hanya untuk BINUS saja, tetapi untuk kalangan masyarakat, baik warga, petugas medis maupun pengusaha kecil gitu Pak. Nah, dari BINUS sendiri apakah ada bantuan yang diberikan ke kalangan masyarakat ini Pak? Salah satu yang dilakukan adalah kita melakukan kegiatan BINUSian Care. Salah satunya adalah ya mulai dari menggalang dana gitu, dari karyawan, dari siswa, dari murid-murid, dari orang tua. BINUS waktu itu komit untuk matching 1:1. Jadi berapapun dana yang disumbangkan, berapa besarnya dari komunitas BINUSian itu tadi, di matching oleh BINUS 1:1 yang digunakan untuk menyumbangkan kebutuhan-kebutuhan yang sangat diperlukan terutama oleh fasilitas kesehatan pada waktu itu, di rumah sakit, puskesmas, dan APD dan masker yang sangat dibutuhkan di bulan-bulan awal itu waktu itu. Ya. Selain itu juga kita terus menjaga hubungan dengan lingkungan sekitar BINUS, di sekitar kampus-kampus BINUS. Kita tetap jaga komunikasinya, apa kebutuhan mereka, gitu. Kita lakukan beberapa kali pembagian sembako, kita juga lakukan beberapa kali pembagian masker gitu. Oke, nah untuk tadi untuk komunitas masyarakatnya sendiri Pak, langkah apa nih? Karena seperti yang saya sempat dengar,
itu BINUS Siancare itu di tahun ini akan lebih condong ke pengusaha kecil gitu, akan memberikan bantuan ke pengusaha kecil. Apakah itu bisa Bapak jelaskan lebih lanjut, Pak? Masyarakat lebih luasnya, kita juga banyak melakukan, sudah dimulai juga dari tahun lalu, mulai dari mendukung program pemerintah melalui program prakerja gitu, berkontribusi di situ. Kita punya banyak ya konten-konten digital yang bisa digunakan. Kita punya banyak dosen, kita punya banyak trainer gitu yang bisa membantu masyarakat dalam kondisi ini. Satunya kita berpartisipasi melalui program prakerja. Terus kita juga di tengah-tengah pandemi tahun lalu meluncing yang kita sebut Great Nusa. Adalah platform pembelajaran online yang terbuka untuk seluruh masyarakat di seluruh Indonesia, baik dari segi sebagai peserta, konten-konten dan training, maupun dari masyarakat yang bisa berkontribusi dengan konten dan melakukan training-training. Nah, itu juga salah satu bentuk utama kontribusi kita. Kita launching kemarin di bulan April gitu ya. Dan kita sharingkan konten-konten digital konten kita secara gratis untuk digunakan oleh masyarakat. Dan itu terus kita lakukan, kita terus kembangkan konten-kontennya. Kita secara aktif juga terus menambah konten-kontennya dan menambah trainernya, fasilitatornya, sehingga bisa digunakan dan diakses oleh masyarakat. Kita juga men-sharingkan banyak digital konten kita. Portal-portal yang dimiliki oleh pihak lain, oleh pemerintah, Kemendikbud, oleh Dikti gitu. Kita juga banyak men-sharingkan digital konten kita yang dapat membantu pembelajaran di seluruh Indonesia di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Mungkin itu beberapa contohnya. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk kesempatannya nih, kita udah ngobrol-ngobrol terkait peran BINUS untuk masyarakat di tengah pandemi. Semoga sih kedepannya di tahun ini semua rencana yang udah disusun bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang memang dicita-citakan di tahun ini. Baik, terima kasih Pak Steven. Selamat beraktivitas kembali. Dan itu dia perbincangan saya dengan Bapak Steven. Saya Feristia melaporkan untuk BINUS TV.